Situs Gunung Padang merubah peta peradaban tua di dunia. Gunung Padang. Kemunculan situs megalitikum ini menggegerkan panggung kesejarahan nasional. Situs Gunung Padang hadir disertai narasi yang beragam. Ada juga yang mengaitkan situs ini dengan harta karun yang tersimpan di bawahnya. Ada juga spekulasi yang mengaitkan Gunung Padang merupakan jejak makhluk asing atau UFO. Situs Gunung Padang merupakan piramida kuno, ada kekuatan mistis di dalamnya. Lokasi situs berbukit-bukit, curam, dan sulit dijangkau. Kompleksnya memanjang, menunjukkan permukiman sebuah bukit yang dibatasi oleh jajaran batu andesit besar berbentuk persegi. Situs ini dikelilingi oleh lembah-lembah yang sangat dalam. Penduduk menganggapnya sebagai tempat Prabu Siliwangi, Raja Sunda, yang berusaha membangun istana dalam waktu satu malam. Ada pula yang mengaitkan dengan Jabal Nur di Mekah. Dan yang tak kalah menyedot perhatian, situs Gunung Padang merupakan jejak pusat peradaban dunia. Situs ini adalah pusat kota Atlantis yang hilang. Sobat Gedigu, kita sedikit demi sedikit menguak misteri di balik situs Gunung Padang setelah Anda menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Laporan pertama mengenai keberadaan situs ini dimuat pada Buletin Dinas Kepurbakalaan tahun 1914. Sejarawan Belanda N.J. Krom juga telah menyinggung keberadaan situs ini pada tahun 1949. 30 tahun kemudian, yakni pada tahun 1979, 3 penduduk setempat, Endi, Soma, dan Abidin, melaporkan kepada penilik kebudayaan Kecamatan Campaka mengenai keberadaan tumpukan batu-batu persegi besar dengan berbagai ukuran yang tersusun dalam suatu tempat berundak yang mengarah ke Gunung Gede. Ali Akbar, anggota tim terpadu riset mandiri Gunung Padang yang juga merupakan arkeolog Universitas Indonesia, menegaskan hasil riset dan pengukuran uji karbon telah mengonfirmasi situs Gunung Padang merupakan situs prasejarah terbesar dan tertua di dunia. Situs prasejarah berpotensi menjadi situs terbesar di dunia. Temuan tim riset ini mengonfirmasi secara usia sesuai hasil uji karbon sampel arang yang digali pada kedalaman 2 meter. Di lapisan kedua menunjukkan usia 5.200 sebelum Masehi. 5.200 sebelum Masehi. Kita lihat dari ratusan negara di dunia, penelitian menunjukkan bahwa awal peradaban ini banyak dimulai di daerah Asia dan Afrika. Mari kita bandingkan dengan jejak sejarah peradaban tua di dunia, antara lain Mesir, Tiongkok, dan yang lainnya. Yang pertama dengan Mesir 3100 sebelum Masehi. Sejauh ini Mesir disebut sebagai negara tertua di dunia yang peradabannya diketahui dapat ditelusuri sejak 6000 tahun sebelum Masehi. Pada era tersebut, para penduduk masih merupakan sekelompok pemburu yang bermukim di lembah Sungai Nil. Meski begitu, dinasti pertama ditengarai dimulai sejak 3100 sebelum Masehi. Pada periode ini, Mesir bagian atas dan bagian bawah disatukan oleh seorang raja bernama Raja Menes. Yang kedua, Tiongkok 2070 sebelum Masehi. Di Tiongkok, dinasti pertama ditengarai adalah dinasti Xia, ditemukan sekitar tahun 2070 sampai dengan 1600 sebelum Masehi. Keberadaannya disebutkan dalam cerita-cerita tutur. Pada penggalian tahun 1960 sampai dengan 1970 membuktikan bahwa dinasti Xia pernah ada di muka bumi ini. Berikutnya adalah India 1500 sebelum Masehi. Bangsa manusia sudah banyak tinggal di wilayah anak benua India sejak sekitar
tahun 3300 sebelum Masehi, dimulai dengan peradaban lembah Indus. Meskipun masyarakat ini diketahui membentuk salah satu peradaban kota pertama di dunia, India sebagai sebuah bangsa mulai terbentuk sekitar tahun 1500 sampai dengan 600 sebelum Masehi, yang dikenal dengan nama periode Veda. Kerajaan pertama yang terbentuk sekitar tahun 1200 sebelum Masehi dan bertahan hingga periode Veda. Akhir dari periode ini adalah awal dari kemunculan berbagai agama di India, mulai Hindu, Jainisme, Buddha, serta awal dari dinasti yang bertahan hingga 3 milenium. Berikutnya adalah Ethiopia, 980 sebelum Masehi. Ethiopia diketahui sudah ditinggali oleh manusia sejak jutaan tahun lalu. Hal ini terungkap ditemukannya pecahan kerangka dari Australopithecus afarensis, nenek moyang manusia modern yang mirip dengan kera. Seiring perjalanan waktu, masyarakat kompleks pun mulai berkembang dan berdirilah kerajaan pertama di sana yang berlangsung sejak 980 sampai dengan 400 sebelum Masehi. Pada era tersebut, masyarakat di sana sudah menggunakan skema irigasi, menggunakan bajak, menanam jawawut, dan membuat peralatan dari besi serta senjata. Yunani 800 sebelum Masehi. Periode Yunani kuno merupakan salah satu peradaban tertua di dunia dan era yang paling menonjol di negara ini. Periode ini merupakan periode klasik Yunani yang dikenal berpengaruh besar bagi peradaban barat modern. Periode emas ini dimulai di tahun 800 sebelum Masehi atau setelah Yunani terbebas dari zaman kegelapan. Dalam periode Arzaik, orang-orang banyak membuat kemajuan dalam dunia seni, puisi, dan teknologi. Periode ini pula dikenal alfabet Yunani yang dikembangkan dan terlahir lembaga demokrasi paling awal. Armenia, 782 sebelum Masehi. Armenia adalah negara yang dikenal dengan pemandangan bukitnya yang sangat indah, berdiri sejak 782 sebelum Masehi. Berikutnya adalah Jepang, 660 sebelum Masehi. Jepang diyakini berdiri pada tahun 660 sebelum Masehi karena kaisar Jepang pertama saat itu, Jimmu, naik tahta dan memulai dinasti kekaisaran Jepang. Jimmu merupakan kaisar legendaris yang diyakini sebagai keturunan Dewi Matahari Amaterasu. Meski tidak ada bukti cukup untuk melegitimasi apakah kaisar ini benar-benar pernah eksis, Jepang tetap merayakan National Foundation Day setiap tanggal 11 Februari. Perayaan tersebut merupakan penghargaan atas kenaikan Kaisar Jimmu pada tahun 660 sebelum Masehi. Iran 550 sebelum Masehi. Sebelum Kekaisaran Persia eksis, beberapa kelompok manusia tinggal di daerah yang kemudian dikenal sebagai Iran. Salah satu kelompok tersebut adalah bangsa Elam yang menetap di wilayah barat dan barat daya Iran modern. Setelah menaklukkan Kekaisaran Median dan Babel, Cyrus Agus mendirikan Kekaisaran Persia sekitar tahun 550 sebelum Masehi dan menguasai Iran. Pakistan 2600 sebelum Masehi. Mohenjo-daro adalah salah satu situs dari sisa-sisa permukiman terbesar dari kebudayaan lembah sungai Indus yang terletak di provinsi Sindh, Pakistan. Dibangun pada tahun sekitar 2600 sebelum Masehi. Kota ini adalah salah satu pemukiman kota pertama di dunia, bersamaan dengan peradaban Mesir kuno, Mesopotamia, dan Yunani kuno. Reruntuhan bersejarah ini dimasukkan oleh UNESCO ke dalam situs warisan dunia. Mohenjo-daro berarti bukit orang mati, atau seringkali pula kota tua ini disebut metropolis kuno di lembah Indus. Dari peta peradaban kota-kota tertua tersebut, kalau kajian situs Gunung Padang benar, maka situs Gunung Padanglah yang tertua, 5200 sebelum Masehi. Situs Gunung Padang merupakan sebuah bukit dengan luas sekitar 900 meter persegi dengan tinggi sekitar 100 meter dari kaki bukit. Luas area situs diperkirakan lebih dari 17 hektar. Diyakini seorang arkeolog dari Bosnia-Herzegovina, Semirsam Osmanagic, sebagai piramida. Bukit ini adalah bangunan punden berundak yang memiliki 5 tingkat sampai ke puncak, terbentuk dari potongan bongkahan batu vulkanik dengan ukuran yang berbeda-beda.
Bongkahan batu berbentuk bangunan itu umumnya berukuran panjang 1 meter dengan diameter 20 cm dari jenis batuan andesit, basaltik, dan basal. Kenapa dinamakan Gunung Padang? Terdapat dua ragam pendapat. Yang pertama, nama situs ini berdasarkan bahasa Sunda, yaitu kata Padang yang berarti caang atau terang benderang. Versi kedua, kata Padang merupakan akronim dari beberapa kata, yaitu Pa yang berarti tempat, Da yang berarti besar dan agung, dan Yang yang berarti leluhur. Ketiganya tersusun menjadi kata Padang yang berarti tempat agung para leluhur. Atau bisa saja kedua pendapat itu menjadi satu bagian pengertian Gunung Padang adalah gunung atau bukit, dan Padang yang dalam bahasa Sunda berarti siang, terang, atau cahaya. Di Gunung Padang manusia atau masyarakat mendapat pencerahan atau cahaya yang menerangi kehidupan di dunia nyata dan dunia gaib. Bagian-bagian di Gunung Padang terdapat 5 teras Gunung Padang, di mana puncak tertinggi diyakini penduduk setempat sebagai lokasi untuk bersemedi. Tak heran kalau teras tingkat 5 ini disebut Eyang Perbuka. Ada juga gundukan batu bernama Eyang Prajisakti. Terdapat juga tempat yang disebut Istana atau Singgasana Prabu Siliwangi. Tempat ini dahulu di masanya kerap digunakan Prabu Siliwangi untuk berdoa. Batu-batu di Gunung Padang juga ada yang mendapat daya tarik karena mengeluarkan bunyi-bunyian. Kalangan sinden, dalang, dan seniman kerap datang bersemedi di teras ini. Di teras 1 dan 2 terdapat mata air di bawah Gunung Padang. Banyak di antara para pengunjung yang membersihkan diri di mata air sebelum naik ke Gunung Padang. Hingga hari ini, admin mencatat terdapat 3 teori yang berkembang seputar misteri situs Gunung Padang. Yang pertama, Gunung Padang adalah jejak kota Atlantis yang hilang, seperti ditulis filsuf Yunani kuno, Plato. Yang kedua, Gunung Padang adalah bangunan bangsa Lemuria, bangsa yang menurunkan suku-suku di Nusantara saat sekarang. Yang ketiga, situs Gunung Padang adalah Gunung Merapi tua yang sudah mati. Mari kita lihat satu persatu. Berawal dari sebuah tulisan seorang filsuf Yunani kuno, Plato, yang lahir sekitar 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi, dalam Timaeus and Critias dengan gamblang menggambarkan sebuah bangsa unggul dalam bidang pengetahuan di mana bangsa tersebut hidup di benua Atlantis. Berdasarkan karya Plato itulah dua ilmuwan, Dr. Arcio Nunes dos Santos dan Stephen Oppenheimer, meneliti lebih jauh tulisan tersebut. Kemudian Dr. Arcio Santos menolorkan karya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Location of Plato's Location Civilization, dan Stephen Oppenheimer dengan karya Eden in the East. Profesor teknik nuklir dari Universitas Federal Minas Gerais, Brazil ini memiliki hipotesa bahwa legenda subbenua Atlantis yang masyhur adalah fakta sejarah. Menurutnya, setelah melakukan berbagai penelitian yang meliputi bidang geologi, antropologi, linguistik, dan dikaitkan dengan mitologi, disimpulkan bahwa lokasi Atlantis yang tenggelam kemudian besar berada di wilayah kepulauan di antara Samudra Hindia hingga Laut Cina Selatan. Kepulauan itu menurutnya adalah Kepulauan Indonesia. Kemudian dikaitkan dengan Gunung Padang, arkeolog Universitas Indonesia Dr. Ali Akbar berpendapat bahwa klaim Atlantis yang hilang tersebut terkait dengan Gunung Padang karena situs purba di Cianjur ini dipercaya hasil dari kemajuan peradaban manusia yang hidup 5.200 tahun sebelum Masehi. Usia peradaban tersebut jauh lebih tua dari peradaban Mesir ataupun Mesopotamia yang berusia sekitar 3.000 sampai dengan 4.000 sebelum Masehi. Sehingga perkiraan Atlantis ada di masa 11.000 tahun sebelum Masehi, maka yang paling mendekati angka 11.000 sebelum Masehi, kota Atlantis yang hilang adalah situs Gunung Padang. Adalah suku Maori dan Samoa yang hidup di pulau-pulau Pasifik memiliki sebuah mitos yang diceritakan turun-temurun ke anak cucu. Dahulu kala ada sebuah daratan yang luas namun hilang akibat tsunami.
Daratan ini membentang dari kawasan Indonesia hingga melebar ke kawasan Samudra Pasifik yang luas. Selain karena tsunami raksasa, bangsa yang konon Lemuria itu hancur juga karena perang. Mereka kerap diserang oleh bangsa Atlantis yang hidup berdampingan. Dua bangsa ini seperti bertolak belakang. Lemuria menyukai kehidupan yang damai, sedangkan Atlantis terobsesi menguasai wilayah tertentu untuk mengeksplorasi sumber daya alamnya. Terdapat dua versi terkait hilang dan lenyapnya bangsa Lemuria dari dunia ribuan atau puluhan ribu tahun yang lalu. Versi pertama menyebutkan bahwa bangsa ini mengalami kehancuran akibat adanya gempa bumi dan juga tsunami. Akhirnya mereka hanyut dan tidak bisa menyelamatkan diri. Versi kedua tentang hilangnya bangsa Lemuria menyebutkan bahwa akibat perang dengan Atlantis mereka melarikan diri. Mereka mencari tempat tinggal baru dan bisa terbang hingga ke angkasa. Bukti dari peradaban yang bisa terbang ke angkasa adalah ditemukannya selembar peta di Turki pada abad ke-18. Para peta itu menggambarkan mirip dengan gambar yang diambil pesawat Apollo ke-8, sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana mungkin bisa mengetahui potret bumi kecuali dari langit. Yang ketiga, gunung berapi tua yang sudah mati. Teori piramida berusia lebih dari 23.000 tahun di bawah situs punden berundak Gunung Padang dimentahkan oleh teori beberapa arkeolog, sejarawan, serta ahli geologi. Bantahan terhadap teori keberadaan piramida tersebut dilontarkan dalam seminar nasional situs Gunung Padang dan permasalahannya. Lutfi Yondri, arkeolog dari Badan Arkeologi Bandung, mengatakan manusia prasejarah Goa Pawon ditemukan di sekitar 40 km dari situs Gunung Padang, berusia 10.000 tahun. Pada masa itu, manusia Goa Pawon hanya mampu menghasilkan perkakas batu kasar. Maka tidak logis jika manusia yang usianya lebih tua dari manusia prasejarah Goa Pawon bisa memiliki kemampuan lebih mumpuni hingga mampu membuat piramida dengan segala macam kecanggihannya seperti yang diungkapkan oleh tim terpadu riset mandiri Gunung Padang. Situs megalitikum berupa punden berundak dengan 5 teras utama di atas bukit Gunung Padang dipastikan dibangun pada masa sejarah di mana manusia setempat sudah mengenal budaya dan pemujaan terhadap leluhur. Jejak peninggalan masa sejarah tidak mungkin mendahului masa prasejarah. Berdasarkan temuan berupa artefaktual gerabah dari tanah merah yang ditemukan, disimpulkan bahwa budaya paling tua di Gunung Padang berada di kisaran abad kedua atau kelima Masehi. Dari sisi ilmu geologi, bentukan bongkahan tiang dan balok batu di Gunung Padang dinyatakan oleh Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Unpad, Profesor Ajat Sudrajat, serta Profesor Sutikno Broto sebagai columnar jointed. Batu-batu tersebut terbentuk dari hasil fenomena alam berupa letusan gunung api purba karya mukti lebih dari 10.000 tahun lalu. Material paling banyak dalam bantuan tersebut terdiri dari silika dan kristal yang setelah diteliti secara mikro disimpulkan batu-batu ini adalah produk dari gunung api. Dari berbagai pendapat para ahli tentang Gunung Padang, sejarawan dari Universitas Pajajaran, Profesor Nina Herlina Lubis menarik kesimpulan bahwa Gunung Padang adalah gunung api tua yang sudah mati. Masyarakat sekitar memanfaatkan columnar joint atau balok-balok batu untuk budaya pemujaan. Kemudian karena fungsi dari situs Gunung Padang adalah multi-komponen site, pemanfaatannya pun dilakukan berulang-ulang oleh manusia-manusia berikutnya, termasuk seperti saat sekarang, yakni untuk pariwisata. Itulah pendapat dan teori yang berkembang seputar Gunung Padang. Ada juga pendapat yang mengaitkan situs Gunung Padang adalah warisan Raja Zulkarnain. Sengaja admin tidak masukkan pendapat ini karena selain tidak ada sumber yang bisa diambil untuk menguatkan pendapat, situs Gunung Padang sesuai kecenderungan admin berusia lebih tua dari era Raja Zulkarnain. Menurut sejarawan, Zulkarnain memiliki nama asli Abu Bakar al-Himyari bin Ifrakisi dari Daulah al-Jumairiyah dan kerajaannya disebut At-Tababi'ah. Pendapat lain, Zulkarnain seorang raja Arab memiliki nama asli Abdullah bin Ad-Dahak. Nama aslinya adalah Mus'ab bin Abdullah, keturunan dari Kahlal bin Saba. Dan tahun berapakah era Raja Zulkarnain? 115 sebelum Masehi sampai dengan 552 Masehi.
Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.